Halo semua, selamat pagi. Patrisius Juwandono di sini. Selamat tersesat ke channel saya dan bersiaplah untuk saya sesatkan lebih jauh ke jalan yang benar. Topik saya pada kesempatan kali ini adalah bagaimana menganalisis sebuah karya sastra dengan menggunakan NVivo. Nah, bagaimana caranya melakukan coding, kemudian bagaimana caranya melakukan atau membuat hubungan antar kode-kode yang sudah kita buat, dan bagaimana caranya membuat memo, itu tidak akan saya sajikan di sini. Silahkan Anda bisa melihat video-video saya sebelumnya yang link-nya, kaitan atau tautannya sudah saya berikan di kolom deskripsi. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyajikan bagaimana cara kita menganalisis sebuah cerpen, sebuah karya sastra. Melalui NVivo, kita bisa menelisik ke dalam karakter-karakternya, ke dalam tokoh-tokohnya, kita bisa membuat kode untuk bagaimana sebuah karakter itu digambarkan. Kemudian bahkan kita bisa membandingkan penggambaran antara karakter yang satu atau tokoh yang satu dengan yang lainnya. Kita bisa membuat memo, demikian sehingga ketika kita membaca kode-kode yang tentang karakter tadi, kita bisa merekam apapun yang terlintas di benak kita tentang eh, kajian terhadap karakter tadi atau kode-kode yang sudah kita buat terhadap karakter tadi. Memo itu secara akumulatif akan membantu kita ketika kita harus menuliskan pembahasan tentang uh, cerpen atau tentang karya sastra yang sedang kita kaji. Nah, bagaimana caranya? Mari kita ikuti sajian saya. Baik, inilah topik kita, saudara-saudara. Jadi, bagaimana menggunakan NVivo untuk melakukan analisis pada sebuah karya sastra. Nah, yang saya analisis pada kesempatan kali ini adalah sebuah cerpen dari Dian Sastrowardoyo, ya, Dian yang artis itu, ya. Dia menulis sebuah cerpen yang judulnya Mencari Sang Kakek. Nah, ini cerpennya cukup menarik, ya. Jadi inilah yang akan saya analisis. Nah, cerpen ini sudah saya masukkan ke dalam NVivo. Jadi kalau kita lihat di sini, nah filesnya itu, filesnya cerpen tadi sudah saya impor dan inilah hasilnya. Bagaimana mengimpor files? Silakan lihat video saya di tayangan sebelumnya. Saya sediakan linknya di kolom deskripsi ya. Oke, jadi filesnya sudah saya muat ke sini. Kemudian saya juga sudah memberikan beberapa kode. Kalau kita klik kode di sini, maka akan terlihat kode-kode yang sudah saya buat dari cerpen tersebut. Bagaimana caranya membuat kode? Nah, silahkan periksa video saya sebelumnya tentang bagaimana melakukan coding dengan NVivo. Sekali lagi, cek deskripsi di video ini. Nah, setelah melihat atau membaca cerpen itu, maka saya bisa membuat beberapa kode yang menggambarkan karakter tokohnya. Jadi karakter tokoh si aku ini diceritakan di situ sebagai aku, itu bisa saya kodekan. Saya beri kode karakter tokoh. Ya. Kalau kita lihat di sini, maka inilah kode yang sudah saya buat dari karakter tokoh. Ya. Jadi ada beberapa hal yang menggambarkan karakter si aku ini. Jadi kebanyakan di sini adalah jalan pikirannya, ya, bayangan-bayangannya, ya, kebiasaannya. Nah, ketika melihat atau membaca apa yang dia lakukan, maka saya bisa membuat kode lagi, yaitu imajinasinya. Saya ternyata bisa menemukan beberapa hal yang lebih tepat kalau itu digolongkan ke dalam kode imajinasi. Maka kalau kita lihat imajinasi di sini, maka akan terekam beberapa hal yang dia bayangkan. Ini cukup penting karena ternyata itu eh, menempati posisi yang cukup penting di dalam cerita ini. Dia membayangkan seorang kakek. Ya, ini adalah imajinasinya. Dan ini semua saya muat dalam sebuah kode yang namanya imajinasinya. Kemudian setelah saya membaca lagi, itu ada beberapa bagian yang cukup banyak bagian, yaitu
di mana dia berpikir tentang Tuhan. Jadi saya kodekan, membuat kode tersendiri, kemudian di sini ada tentang Tuhan. Kodenya adalah tentang Tuhan. Ya, kalau kita klik di sini, maka kita lihat beberapa penggal dari cerpen itu yang sudah saya kodekan di dalam tentang Tuhan. Oke, jadi NVivo bisa sangat membantu untuk menentukan bagaimana sebuah karakter atau tokoh dalam cerita digambarkan. Kita bisa mengkodekan hal-hal yang membuat karakter itu menjadi sebuah tokoh, bagaimana dia digambarkan, sikapnya, imajinasinya, ya, caranya bertindak dan sebagainya dapat dengan mudah dikodekan melalui NVivo. Nah, di sini karakter tokoh itu saya kodekan, kemudian saya juga menemukan banyak bagian yang bercerita tentang imajinasinya dan juga banyak bagian yang bercerita tentang bayangannya tentang Tuhan. Karena imajinasi dan bayangannya tentang Tuhan itu merupakan bagian dari karakternya, maka kedua kode ini saya masukkan di bawah karakter tokoh. Tadinya kedua kode ini setara dengan ini ya, tapi kemudian setelah saya pikir-pikir lagi, yang ini kok kayaknya lebih cocok kalau dia merupakan subkode dari karakter tokoh. Nah, bagaimana caranya membuat kode dan subkodenya? Nah, silahkan cek video saya sebelumnya. Silahkan lihat kolom deskripsi, di situ ada link ke video saya sebelumnya yang menjelaskan bagaimana kita mengelola atau mengatur posisi dari kode-kode yang sudah kita buat. Ya. Kemudian saya baca lagi dan di situ ada karakter bapak, karakter laki, kakek, wanita. Nah, untuk wanita ini ternyata setelah saya baca ada beberapa tokoh wanita yang digambarkan. Ada yang putri, ada tante-tante, ada ibu, ada temannya yang namanya Nita. Ya. Semuanya ini saya masukkan ke dalam kode utama yaitu wanita. Ya. Nah, dengan demikian kita bisa dengan mudah menggambarkan karakter-karakter yang dia ceritakan di dalam cerpennya. Lihat, kita sudah menemukan beberapa karakter ya, ada karakter wanita, lelaki, sang bapak, sang kakek, dan sebagainya. Ya. Nah, kita juga bisa membuat memo. Apa itu memo? Silahkan cek video saya sebelumnya. Memo adalah gagasan pikiran yang terlintas di benak kita ketika kita membaca ulang kode-kode kita. Nah, untuk wanita ini, ternyata saya bisa, setelah saya membaca kode ini, saya menemukan kesimpulan bahwa dia menggambarkan wanita itu dengan melalui tindakan-tindakan mereka yang remeh-temeh ya, seperti menyanyi dengan suara yang kurang harmonis dan sebagainya. Ya, maka saya bisa membuat memo. Saya sudah membuat memonya. Nah, di sini adalah memo yang sudah saya buat, yaitu ciri wanita. Kalau kita klik, nah ini adalah pikiran yang terlintas di benak saya ketika saya membaca kode wanita. Wanita digambarkan dari tindakan-tindakannya, dan kebanyakan tindakan yang remeh-temeh. Ya. Kemudian kalau kita ingin mengkaitkan memo ini dengan kodenya, maka kita klik code panel. Ini kita hilangkan dulu. Nah, ini menu bisa kita sorot dan kita masukkan ke kode wanita. Nah, seperti itu. Jadi, memo itu yang merupakan hasil analisis singkat dari pikiran kita, yang timbul dari pikiran kita, itu sekarang sudah dihubungkan dengan kodenya. Ya, sehingga kalau kita klik codes lagi, kita lihat kodenya, kita lihat codesnya, di sini ada wanita. Nah, sekarang kita akan menemukan catatan memo di bawahnya. Memo, ini ada labelnya ya, memo, ciri wanita.
wanita digambarkan dari tindakan-tindakannya, kebanyakan tindakan yang remeh-temeh. Ya. Jadi ini akan sangat membantu ketika kita menuliskan analisis kita atau kita menuliskan pembahasan kita di laporan penelitian. Kita bisa bermula dari sini dan kita kemudian bisa membahas panjang lebar tentang bagaimana Dian menggambarkan tokoh-tokoh wanita. Karena memonya sudah terekam di sini. Hasil pemikiran kita tadi sudah direkam di sini. Nah, seperti itulah cara kita membuat memo dan menghubungkannya dengan kode yang sudah kita buat. Anda juga bisa melakukan dengan misalnya dengan tokoh kakek misalnya. Kakek di sini kalau kita lihat, kita baca-baca ulang, ternyata kita mengambil kesimpulan bahwa kakek ini sangat bijak. Ya. Jadi seorang kakek di situ yang sering dia bayangkan itu digambarkan sebagai tokoh yang bijak. Oke, kita create memonya. Create, kemudian memo. Lihat, kita namakan sebagai kakek atau sifat kakek. Kita klik OK. Nah, ini sudah masuk ke memo yang tadi tentang kakek atau sifat kakek. Kita ungkapkan pemikiran kita tadi. Kakek digambarkan sebagai figur yang mengayomi, melindungi, bijaksana. Oke, ya, itulah memo kita, itulah hasil analisis kita tentang tokoh kakek. Nah, kalau kita lihat ke memo, maka kita akan melihat hasilnya, memo yang sudah kita buat. Nah, di situ ada sifat kakek, ya kan? Kemudian sekarang kita hubungkan memo itu dengan kodenya. Kita klik code panel di sini. Kemudian kita sorot isi memonya, kita tarik ke kakek. Nah, sudah masuk ke sana. Sehingga kalau kita lihat kembali kodenya, kita akan melihat memo itu sudah ada di bagian bawah kode kakek. Kakek digambarkan sebagai figur yang mengayomi, melindungi, dan bijaksana. Ini adalah hasil pemikiran kita ketika kita membaca kode tentang kakek. Sekali lagi ini akan sangat membantu ketika kita harus menuliskan hasil pembahasan atau hasil analisis kita di laporan penelitian. Oke. Nah, jadi NVivo menyediakan banyak sekali fasilitas untuk bisa menganalisis sebuah karya sastra. Ya. Selain kita bisa menelisik dalam penggambaran tentang karakter-karakternya, kita juga bisa membandingkan antara ciri-ciri wanita dengan ciri-ciri pria. Jadi wanita ini kalau kita baca kembali kodenya, kemudian kita bandingkan atau kita kontraskan dengan tokoh-tokoh pria di situ. Ada bapak, ada lelaki, ada kakek. Ya, kita bisa membandingkan antar kode. Dan kita bisa sampai pada kesimpulan bagaimana si penulis mengkontraskan peran dari kedua jenis kelamin ini. Yang wanita digambarkan seperti ini, yang pria digambarkan seperti ini. Dan itu bisa merupakan bahan pembahasan yang bisa panjang lebar. Ya. Sebagai catatan, cerpennya Dian ini disajikan dalam satu kerangka gagasan feminisme. Ya, nah itu bisa kita bisa ngomong lagi panjang lebar lewat situ atau dari situ. Ya. Dalam kerangka feminisme, cerpen ini bagaimana? Nah, kita bisa mengkajinya dari sana juga. Ya. Jadi seperti itulah kita melakukan pengkodean untuk sebuah karya sastra. Kiranya bermanfaat dan sampai jumpa di episode saya berikutnya.